Seperti tadi yang Mas Medi sudah sampaikan bahwa Lampung ini peringkat kelima pengekspor pekerja migran di Indonesia ke luar negeri. Saya nggak tahu apakah ini sebuah prestasi atau seperti apa, gitu ya. 5.397 orang setiap tahun. Dan saya juga bingung kenapa warga Lampung nggak habis-habis. Banyak yang berangkat kerja ke luar negeri. Nah, kami uji BKK ini bertanggung jawab terhadap bagaimana caranya anak-anak ini bisa bekerja. Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Kota Agung, Saipi Samba Eskom, membuka secara langsung kegiatan sosialisasi bekerja ke luar negeri untuk negara Jepang, Korea, dan juga Taiwan bersama BP3MI Provinsi Lampung yang berlangsung di Aula FO SMKS Muhammadiyah 1 Kota Agung hari ini, Senin 26 Mei 2025. Sosialisasi bekerja ke luar negeri ini dihadiri secara langsung oleh BP3MI Lampung, yang dimana dalam isi kegiatan bekerja ke luar negeri menerapkan program G2G Jepang, sebuah program resmi pemerintah demi menghindari adanya praktik penipuan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Melanjut dalam sesi penjelasan tentang G2G Jepang, pihak BP3MI Lampung memaparkan tentang alur penempatan pekerja migran Indonesia yang sudah disiapkan dan sudah resmi terdaftar, yang diharapkan para pekerja migran Indonesia, khususnya para peserta yang mengikuti sosialisasi ini, untuk tidak mudah percaya dengan adanya ajakan atau lowongan kerja yang sifatnya tidak mengarah dan mendasar. Setiap pekerjaan yang bentuknya ke luar negeri tentu mempunyai mekanisme dan sistem yang terarah, yang kesemuanya demi menjamin keselamatan dan keamanan para PMI dalam bekerja ke luar negeri. Melansir pernyataan Kepala SMKS Muhammadiyah 1 Kota Agung yang menjelaskan dalam sambutannya yang bahwasannya pihaknya sebagai Kepala SMK berkewajiban memberikan yang terbaik kepada semua alumni SMK Muhammadiyah Kota Agung. Bagi yang ingin bekerja ke luar negeri, pihaknya sangat mendukung dan menyediakan fasilitas belajar ataupun lowongan kerja yang sudah disepakati antar SMK Muhammadiyah dan beberapa perusahaan yang ada di luar negeri yang kesemuanya sudah melalui jalur resmi pemerintah Indonesia. Sementara Muhammad Medi, fungsional pengantar kerja ahli muda dari BP3MI Lampung, menjelaskan dalam statementnya bahwasannya hari ini adalah agenda sosialisasi untuk para pekerja Indonesia yang berminat bekerja ke luar negeri. Pihaknya memaparkan beberapa langkah serta aturan mekanisme yang harus diketahui yang kesemuanya demi mencegah PMI dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan BP3MI Lampung mengajak PMI untuk bisa lebih teliti dalam memilih jalur kerja yang sifatnya ke luar negeri yang kesemuanya wajib disertakan dokumen resmi milik pemerintah Indonesia dan pekerja yang terarah serta pendapatan gaji yang masuk dalam logika. ini berjalan dengan baik. Ini adalah forum yang tepat untuk kita saling berdiskusi, tanya jawab. Harusnya forum ini adalah forum kita banyak diskusi di sini. Budani untuk ke luar negeri ini sendiri memang sangat banyak sekali peminatnya. Dengan apa yang telah disampaikan Ibu tadi, kami dari tim BKK sendiri sebenarnya banyak sekali yang ingin kami berikan kepada alumni gitu, bagaimana supaya mereka bisa mendapatkan pekerjaan gitu, terutama yang memang Pekerja migran Indonesia. Kalau dulu namanya apa teman-teman? Ada TKW, ada TKL, ada TKI, gitu ya. Tapi sekarang sudah berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Ya, kita masuk ke Melekat pada SMK Muhammadiyah Kota Agung, yang itu merupakan rujukan perintah dari Direktorat SMK, namanya BKK, Bursa Kerja Khusus. Jadi skup kerja dari BKK ini adalah kami memberikan informasi kepada siswa kami, alumni kami, dan halayak lain yang berada di sekitar Kota Agung, bahkan umumnya kampus. Kita tahu kondisi saat ini jumlah pengangguran terbuka itu sangat luar biasa. Sementara lapangan pekerjaan yang disiapkan itu tidak sebanding.
setiap tahun kita tingkat SLTA itu meluluskan lebih kurang 2 juta siswa yang lulus per tahunnya. Belum lagi ditambah dengan lulusan dari tingkat S1. Jadi semakin banyak. Sementara permasalahan pengangguran yang sebelumnya belum tuntas ini sudah ditambah lagi dengan jumlah lulusan yang mencari kerja. Artinya ini menjadi persoalan yang harus sama-sama kita selesaikan. Tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Yang pertama, kegiatan hari ini merupakan agenda kegiatan penyebarluasan informasi khusus kepada setiap calon pekerja migran Indonesia yang akan berminat bekerja ke luar negeri. Juga agenda kedua adalah rencana kita untuk melakukan pembentukan kelas migran vokasi. Jadi kelas migran vokasi ini kelas yang diperuntukkan bagi setiap calon siswa yang berminat kerja ke luar negeri untuk dipersiapkan dalam program pelatihan bahasa sesuai dengan negara tujuan penempatannya. Ya, kemudian tadi ada 2 poin yang harus dipertanyakan tentang apa sih perbedaan antara mandiri dan juga yang dijelaskan tadi. Oke, terkait skema penempatan sendiri, memang penempatan itu terbagi menjadi penempatan yang difasilitasi oleh pemerintah, itu dalam kerangka government to government. Jadi saat ini pemerintah sedang buka program untuk ketiga negara, yang pertama Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Sementara untuk program kegiatan penempatan yang difasilitasi oleh perusahaan atau P3GMI itu macam-macam negaranya, ada Hong Kong, Taiwan, Singapura, Brunei, Polandia, dan lain sebagainya. Sementara untuk mandiri, boleh nggak pekerja migran kita kerja mandiri ke luar negeri? Boleh, cuman tentu dengan persyaratan. Yang pertama adalah dia tidak dipekerjakan di level jabatan terendah, dan juga dia harus bekerja di pengguna berbadan hukum, seperti itu. Ya, kemudian apa sih kira-kira himbauan yang harus dipahami oleh khususnya PMI ini yang akan bekerja ke luar negeri? Yang pertama, tips untuk bekerja ke luar negeri, yang pertama cari lowongan pekerjaan yang memang dari institusi yang dipercaya. Yang pertama juga teman-teman perlu perhatikan juga lowongan pekerja yang indikasi-indikasi penipuan seperti dari akun-akun perorangan, seperti itu yang paling banyak terjadi untuk ditempatkan di Kamboja. Kemudian lowongan yang kedua adalah perhatikan juga terkait dengan modus-modus lowongan pekerjaan yang menawarkan gaji fantastik ya. Kemudian perhatikan juga untuk durasi, biasanya ciri-ciri lowongan pekerjaan penipuan itu durasinya singkat gitu dan dibutuhkan cepat gitu, itu yang perlu diperhatikan. Jadi percaya, teman-teman bisa juga follow akun Instagramnya pemerintah di Kementerian P2MP atau di BP3MI Lampung untuk mendapatkan informasi resmi tata cara bekerja luar negeri. Kemudian tips yang kedua, penuhi dokumen penempatannya. Dokumen jadi bekerja luar negeri itu tentu dengan menggunakan dokumen, tidak boleh bekerja luar negeri tanpa dokumen sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah penuhi juga kompetensinya. Jadi kita bekerja luar negeri sesuai dengan skill dan kemampuan yang kita miliki. Mungkin begitu. Yuk, ganti. Kita salam proteksi dulu ya. 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke.